hu aha hu. min yaumina haja ila yaumil jajah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha
kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaidi bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal ashrari wal aswa'i wad darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, ibu bapak kita, keluarga kita, handai tolan kita, jiran tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan ridho dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan dijadikan kita dalam hidup ini mampu bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di barjah dan di akhirat kelak. Semoga kita mendapat golongan orang-orang yang mendapat syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati au lihadrati Syekh Kiai Haji Husin Nafarin wa jaujatihi Ibunda Hunaijah. Lihurmati Kiai Haji Maskuni atau Muhammad Husain wa Guru Tarmiji
wa Mulyadi, Guru Mulyadi, Guru Johan, Guru Aryansah, Guru Suryansah, guru-guru yang lain di luar, yang di dalam, para hadirin, jamaah. Mudah-mudahan terkabul segala hajat-hajat kita. Allahumma sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana bidini wa dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a wa taqabbal insyaallah. Allahumma sahil lakum ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinah, amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu wardahu ma aksaru ma taqulu kullu man uhibbuhu la tadumu sahabati lahu payuhalu bainana imma bil ghaibah awil bil mauti awil udwah. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak orang mengira, banyak orang berkata tentang sesuatu hal, yaitu tentang cinta. Minggu kemarin kita bicara tentang wajat gejolak hati manusia, ada cinta, ada benci, bagaimana memposisikannya. Sekarang masuk kita pada bab yang lain, bab tentang apa itu mahabbah, cinta itu sendiri. Banyak orang berkata seperti itu, bahwa cinta itu tidak abadi, bahkan cinta itu merenggut kesengsaraan. La tadumu sahabati lahu payuhalu bainana. Seringkali cinta itu direnggut oleh Allah Azza wa Jalla. Imma bil ghaibah, dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Entah bagaimana istri kita yang dicintai tiba-tiba meninggal dunia, atau harta yang kita sukai hilang begitu saja, anak-anak kita yang kita cintai tiba-tiba dia durhaka kepada kita, jauh atau tempatnya dengan kita, entah bagaimana lagi. Seringkali cinta itu membekas di dalam hati kita, begitu juga dia merenggut hati kita. Au bil mauti, atau karena kematian. Entah bagaimana kematian, tidak ada sampai sekarang yang bisa mengukurnya. Banyak orang yang mengira kematian itu di umur tuanya, tetapi pemuda juga bisa mati dia seketika. Tidak bisa diperkirakan keadaan itu. Hari ini kita melihat ada orang digotong jenazah, tapi belakangan kita yang digotong oleh orang lain. Na'udzubillah min jalik. Keadaan-keadaan di mana kita tidak siap untuk menghadapinya. Kita ditangisi oleh anak-anak kita, kita ditangisi oleh saudara kita, istri kita yang tercinta pun tidak bisa menahan kita dari kematian kita. Awil adawah, atau karena adanya permusuhan, perkelahian, peperangan di beberapa tempat negeri. Di negeri ini permusuhan antar suku, atau di negeri lain permusuhan yang tidak ada batas dan habisnya, merenggut hati manusia dengan kesedihan demi kesedihan. Belum lagi musibah seperti musibah yang terjadi di berbagai tempat yang kita lihat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalimat la haula wala quwata illa billah. Wa anwa'ul amwali bitalubi wal fauti minal yadi. Kita juga sering direnggat dengan bermacam-macam ragam harta benda yang kita nikmati, tapi dia berkesudahan musnah apa adanya. Dan minal fauti minal yadi, bil fauti minal yadi, kita hilang di tangan kita harta itu, entah karena ditipu orang, atau larut oleh kebakaran atau banjir besar. Kita hanya melihat bekas-bekasnya saja, yang beberapa menit atau detik yang lewat hilang di hadapan kita. Masya Allah. Payuqalu ama ta'lamu ya mahbubal haqqi. Wahai orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, apakah kalian tidak mengetahui al-makna bihi, al-munzaruna bihi,
Kalian tidak tahukah makna itu sebenarnya? Semua renggutan itu minallah, min yadillah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa min qaulihi fiha, dan daripada firman Allah Azza wa Jalla, wa anna Allah Azza wa Jalla ghayyur li khalqihi, Allah cemburu terhadap makhluknya. Jadi Allah memberi ujian kepada manusia. Kalau kita lihat secara johir ilmu syariat, itu ujian bagi kita. Bahkan innal hayat, sesungguhnya hayat ini fitnah. Fitnah itu ujian bagi kalian. Wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim amwali wal anfusis samarati wa basyiris sabirin. Itu ilmu syariat. Syariat kita mengajarkan dalam Al-Quran, kami timpakan kepada semua manusia itu bisyai'im, dengan berbagai cara, minal khaufi, dengan ketakutan, minal khaufi, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim amwal, kekurangan harta, wal anfus, kematian-kematian, hilangnya seseorang, bahkan yang kita cinta, wasamarat, bahkan buah-buahan pun bisa hilang, tanah tempat tinggal pun bisa hilang oleh gempa bumi, hilang tempat, bergesernya bumi, luar biasa. Sengaja kami adakan kepada kalian itu. Ini adalah berita dari syariat. Li ilmil hakikah, dalam ilmu hakikat, kata Syekh, itu adalah kecemburuan Allah kepada hambanya. Kecemburuan Allah guyur li khalqihi wa tarum antakuna li ghairi, supaya engkau terpegang kendali engkau, supaya tidak kemana kalian menengadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memaksa dengan qaharnya kepada manusia untuk tunduk kepada keagungannya. Allah, Allahul Qahar, Allah lah yang maha keras siksanya, Allah lah yang tidak ada satu jua pun tidak dapat mengelak daripadanya. Bukankah kematian itu tidak bisa dielak oleh manusia? Bukankah itu menggambarkan hakikat sesungguhnya dari Allah yang maha qahar itu sendiri? Subhanallah. Wa amma sami'tu qaulahu azza wa jalla, aku mendengar langsung Allah berfirman dalam firman Allah, yuhibbuhum wa yuhibbaunahu, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Azza wa Jalla. Artinya apa, kata Syekh? Kalimat ini menunjuk suatu makna. Kalian semua harus mencintaiku. Maka apa saja yang kalian cintai pasti akan kurenggut dalam hidup ini. Supaya sesuatu yang kalian cintai itu tidak direnggut oleh Allah, maka cintailah Allah Azza wa Jalla. Jika kalian mencintai sesuatu seperti istri-istri kamu, anak-anak kamu, maka itu semata-mata dikarenakan karena Allah. Jika engkau lebih menyadari lagi ilmu hakikat itu pada dimensi khawas, ya, kamu sadari bahwa cinta itu terbit kepada anak istri kita karena Allah, itu semata-mata juga adalah fadlun minallah, adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Ini lil makna, dalam makna hakikat. Jadi harus disadari supaya cinta kita itu tidak direbut oleh Allah karena girah Allah. Girah itu cemburu Allah. Maka caranya adalah cintailah Allah sebetul-betulnya cintai Allah dan Rasulnya. Cintailah anak istri kita semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan lagi itu menjadi kesadaran anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudah aja kalau. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.